Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Salawat dan taslim kita aturkan kepangkuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia mulia dan nabi terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan uswah bagi seluruh umat manusia sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, perayaan Idul Adha selalu menjadi momen spesial bagi umat Islam di seluruhnya. Setidaknya ada dua hal pokok yang selalu menonjol dalam momen tersebut. Yang pertama, pelaksanaan ibadah haji. Jutaan muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di tanah suci untuk memenuhi rukun Islam yang kelima. Yang kedua, pelaksanaan hewan kurban atau penyembelihan sejumlah binatang ternak. Kesempatan ini sebagai bentuk solidaritas pelaksana kurban pada kaum fakir, miskin, kerabat, dan tetangga sekitar dengan berbagai daging sembelihannya. Kedua pelaksanaan ibadah tersebut tak bisa dilepaskan dari sejarah dan ajaran Nabi Ibrahim dan keluarganya. Meski tiap tahun Idul Adha dirayakan sepenuhnya, sepertinya hanya sebagian kecil saja dari kita yang meneladani Nabi Ibrahim dalam kehidupan sehari-hari. Kita seperti selalu baru ingat keteladanan tersebut menjelang Idul Adha, sehingga ajarannya pun dilaksanakan hanya tiap tahun. Padahal esensi ajaran beliau, terutama soal berkurban, memiliki makna yang luas dan bisa diterapkan dalam jangka waktu tak terbatas. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah, apabila Ibrahim alaihissalam rela menyembelih anaknya karena Allah Subhanahu wa taala, Siti Hajar rela mengorbankan anak yang dilahirkan dan dibesarkannya dalam mengikuti perintah Allah, sementara Ismail rela menjadi korban juga untuk melakukan perintah Allah. Maka sudah saatnya kita bertanya, apakah yang sudah kita lakukan untuk menegakkan agama Allah? Seperti diungkapkan di atas, hikmah terbesar dan ibadah kurban adalah kerelaan hati untuk memberikan sesuatu yang kita sayangi untuk
kita lakukan tidak perlu menyembelih anak sendiri, akan tetapi cukup sederhana dengan melaksanakan ibadah kurban, menyembelih seekor kambing untuk seorang atau seekor sapi untuk 7 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu, apa kaitan ibadah kurban ini dalam kehidupan kita? Ibadah ini menjelaskan bahwa perjuangan itu harus utuh. Ibrahim adalah pemimpin yang harus dicontoh oleh para bawahan masyarakat sampai tingkat masyarakat dewasa. Kalau pemimpin dalam keluarga, maka harus menjadi contoh bagi istri dan anak dan keturunannya. Sementara Ismail, sosok yang harus ditiru oleh remaja dan anak-anak muda lainnya. Sementara Siti Hajar adalah sosok yang harus dicontoh oleh para istri. Akhirnya, mari kita hidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah kurban dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi dan posisi kita, orang tua harus berkorban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang soleh. Para pemuda harus berkorban dengan menjauhkan diri dari semua perbuatan dan aktivitas yang dapat merusak jiwa raga dan masa depan. Para pedagang harus berkorban bersikap jujur dalam perniagaannya. Pemimpin harus berkorban untuk mendahulukan kepentingan rakyat dan masyarakat dari kepentingan pribadi dan golongan. Inilah hakikat dari pengorbanan itu, di mana setiap kita punya peranan untuk mengembangkan tenaga dan segala usaha demi memperjuangkan Islam dan umat Islam serta kejayaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala masa kini dan masa yang akan datang. Semoga kita mengambil pelajaran dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Amin, 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 amin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani al abtar. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penghujung khutbah ini, mari kita bermunajat hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keusuhan dan ketawaduan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Zulhijjah, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, sampaikanlah salawat salam dan berikan kepada hamba Nabi Muhammad SAW dan Rasulmu serta seluruh keluarga dan sahabat. Berikan cinta yang tak terhitung kepada kami agar kami mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati kami. Gantilah kerinduan kami pada artis dan politisi dan manusia lainnya dengan kerinduan kami pada Nabi Muhammad SAW agar kelak kami bisa berkumpul dengan Rasulullah dalam surga. Ya Allah, semoga malaikat maut tidak menjemput kami sebelum kami sempat menunaikan ibadah haji. Jadikan iman kami dan rahmatilah amal kami. Beri kami sumber kehidupan yang cukup dan Engkau ridai, agar kami bisa berulang kali ke tanah harammu, Mekah Al-Mukarramah. Ya Allah,
sa'i dari Bukit Safa dan Marwah. Ditemu, kami duduk bersimpuh pada Arafah dengan cucuran air mata yang sangat membahagiakan. Tak ada keagungan rahmat kebesaran-Mu melebihi saat kumpul di padang Arafah. Ya Allah, berilah kami peluang untuk sholat di Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah berulang-ulang. Izinkanlah kami, Ya Allah, untuk berziarah makam Rasulullah di Raudah sebagai wujud silaturahim kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, sayangi kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berulang merawat dan mendidik kami. Ampuni setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada mereka. Ya Allah, ampuni sikap tak peduli kami atas mereka. Ya Allah, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka. Ya Allah, izinkan hati mereka untuk kami. Engkau telah mengambil mereka ke hadapan-Mu, maka basuhlah mereka dengan penutupan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka pada nikmat surga. Tidak ada nikmat tanpa kebersamaan kedua orang tua kami. Amin. Ya Rabbana, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami yang selalu menggerakkan kami saat kami sendiri dalam menjalankan amal. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan Sunnah. Allahumma ighfir lana wal walidayna wa huma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka Hamidun Majid. Rabbana hab lana min azwajina